hentikan tetesan air mata. Setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan. Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi
sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di hadapan Bapa. Kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menguduskan setiap kehidupan kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini membawa kami terus untuk mengenal Tuhan lebih daripada apa yang dapat kami pahami selama ini. Kekuatan kuasa Tuhan melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertanya kepada manusia pada umumnya, apa yang mereka cari selama ini di dunia ini, maka jawaban yang akan kita temukan adalah mereka mencari kenyamanan hidup, mereka mencari kehidupan yang mapan, mereka menginginkan hidup di dalam kekayaan, dan berbagai jawaban lain yang semuanya itu selalu berorientasi kepada kenikmatan hidup dunia yang bisa mereka nikmati saat ini. Saudaraku, itulah gambaran dari keinginan hati manusia pada umumnya, di mana pada umumnya yang mereka inginkan adalah kenikmatan hidup dunia. Apalagi saat ini ada begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia, sehingga hampir-hampir semua manusia pada umumnya lebih tertarik dengan berbagai tawaran dunia tersebut, karena mereka ingin menikmati apa yang dunia tawarkan saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban untuk pertanyaan ini pun banyak kita temukan dalam kehidupan orang percaya. Banyak sekali, saudaraku. Karena kenapa? Orang percaya yang seperti ini masih ingin menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Sebab pada umumnya, manusia akan melihat pada apa yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata jasmani saat ini. Oleh sebab itu mereka tetap menjawab, mereka mencari kebahagiaan hidup, mereka ingin kekayaan, mereka ingin hidup nyaman. Saudaraku, gambaran ini menunjukkan bahwa tidak banyak orang saat ini benar-benar tertarik dengan kesenangan hidup di kekekalan. Kenapa? Karena bagi mereka itu belum terlihat, itu belum nyata. Kesenangan hidup yang penuh kemuliaan di kekekalan bagi mereka masih merupakan sebuah fantasi dan belum bisa dinikmati secara real atau secara nyata saat ini. Itulah kenapa banyak orang percaya pun tenggelam di dalam kenikmatan hidup dunia. Nah, saudaraku, inilah yang seringkali saya katakan pilihan hidup yang telah ditentukan. Manusia pada umumnya lebih memilih apa yang bisa terlihat dengan mata jasmaninya saat ini, tanpa memikirkan dampak dari pilihan mereka saat ini. Saudara ingat baik, mencintai dunia berarti membawa kita kepada kebinasaan kekal. Mencintai dunia berarti sama dengan menabur di dalam daging. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara perhatikan baik. Itulah kenapa ketika ditanya apa yang dicari orang di dunia saat ini, sulit, bahkan hampir tidak pernah kita temukan jawaban bahwa saat ini orang sedang mencari kesenangan kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan.
Kita tidak pernah menemukan jawaban seperti ini, saudaraku. Yang kita temukan adalah jawaban bagaimana ia bisa menikmati dunia saat ini dengan segala kesenangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa kita harus sadar saat ini bahwa dunia sedang menawarkan kenikmatan hidup yang hanya akan membawa kita kepada kebinasaan kekal di balik kematian nanti. Oleh sebab itu, saya ingin kita semua menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, saya katakan sebelum terlambat, sebelum kita menyesal. Saudaraku, jangan lagi mengejar kehidupan yang hanya dipenuhi dengan hawa nafsu dunia itu. Sebab itu semua akan menggiring kita. Pada akhirnya kita akan binasa di dalam kekekalan. Jiwa kita akan binasa. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sadarlah saudaraku, jangan lagi mau ditipu oleh dunia ini dengan berbagai kenyamanan hidup yang sementara. Kita harus sadar akan hal ini. Artinya begini saudaraku, kita tidak boleh lagi menjadikan kenyamanan hidup dunia saat ini sebagai tujuan hidup kita yang bisa kita nikmati sekarang. Tetapi kita harus berani untuk tinggalkan semua itu dan mengambil keputusan untuk hidup menikmati Tuhan saja. Ya, menikmati Tuhan saja di dalam sisa umur hidup kita yang masih ada. Mazmur 73 ayat 25 sampai 27 firman Tuhan katakan seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26 sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah hal selama-lamanya. 27 sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara, perhatikan baik. Itulah kenapa saat menyadari akan hal ini, Rasul Paulus pun menganggap semua kesenangan hidup dunia ini tidak lebih dari sampah. Oleh sebab itu saya mau ajak saudara semua, jangan lagi pikirkan kesenangan hidup hari ini, tetapi pikirkanlah kesenangan hidup di balik kekekalan nanti. Sebab memilih kenikmatan hidup dunia hari ini berarti memilih terbuang ke dalam api kekal di dalam neraka. Sebaliknya, memilih menikmati Tuhan saja saat ini dengan hidup hanya untuk melakukan kehendaknya berarti kita telah memilih untuk hidup penuh dengan kemuliaan di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, walaupun itu nanti. Tetapi itulah pilihan yang tepat untuk kehidupan, kenyamanan hidup kita di kekekalan nanti. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kita mau menerima berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.